ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل ملعن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca penjelasan dari muallif hafizahullahu taala tentang isim dan fiil yang di-i'rab dengan i'rab takdiri, dengan i'rab yang muqaddarah, dengan i'rab yang disembunyikan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan halaman yang ke-41 tentang manfaat mengetahui i'rab takdiri. Barangkali ada yang bertanya, apa sih pentingnya kita mengetahui i'rab takdiri, i'rab muqaddarah? Toh ketika membaca juga tidak ada perbedaan layaknya isim mabni. Maka di sini muallif rahimahullah akan menjelaskan kepada kita fungsi daripada mengetahui i'rab yang muqaddarah, yang tersembunyi, baik itu karena uzur, baik itu karena thiqal berat, atau karena menyesuaikan dengan harokat ya mutakallim. Langsung saja kita baca halaman yang ke-41. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, mas'alatun muhimmah, permasalahan yang penting. Sin, soal, pertanyaan. Ma faidatu al-ilmi bil mahallil i'rabi wal i'rabi takdiri lil kalimah. Apa faidah mengetahui mahal i'rab, kedudukan i'rab suatu kata, dan mengetahui i'rab yang muqaddarah pada suatu kata? Itu fungsinya apa? Padahal kalau dibaca secara zahir ya seumpama fata atau fatan, maka seperti itu semuanya. Ja'a al-fata, ra'aitu al-fata, marartu bi al-fata. Sehingga apa fungsinya? Maka Jim jawab, beliau mengatakan lil ilmi bihima faidatun kabiratun. Mengetahui keduanya terdapat faidah yang besar. Yaitu yang pertama adalah mengetahui kedudukan i'rab, kemudian yang kedua mengetahui i'rab yang muqaddarah. Li'annahu yastahilu taujihul kalam, dikarenakan bisa dibilang mustahil atau akan sulit untuk menyesuaikan kata, mengarahkan kata, ala anna lafdha fa'ilun, bahwasannya suatu lafaz itu fa'il, masalan ala anna lafdha fa'ilun, au maf'ulun bihi, atau dia sebagai maf'ul bihi, au mubtada, atau sebagai mubtada. Ini sulit atau bahkan mustahil kita mengatakan, oh ini fa'il, ini maf'ul bihi, ini mubtada, illa, kecuali ba'da ma'rifati mahallil lafzi minal i'rab, kecuali setelah mengetahui kedudukan lafaz tersebut dari i'rabnya, au al-harakatil muqaddarati alaihi, atau setelah mengetahui harokat yang muqaddarah di atasnya itu harokat apa. Seumpama fata, di sini ketika dia dhammah, ketika dia fathah, ketika dia kasrah kan sama saja bentuknya, yakni fatan. Maka bagaimana kita bisa mengetahui kalau kita tidak belajar i'rab muqaddarah? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ketika kita membaca fatan ini lafadznya sedang dhammah, lafadznya sedang fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah? Nah, kalau kita tidak mengetahui i'rab takdiri, itu tidak bisa. Sehingga inilah pentingnya mempelajari i'rab takdiri atau mempelajari kedudukan i'rab agar kita mengetahui kedudukannya. Kemudian ini yang cukup penting, wa minal fawaidi aidan, dan di antara faedahnya juga, annahu yastahilu dhabtu tawabi'il lafzil mabni wal mu'rab bi harakatin muqaddaratin illa ba'da ma'rifatil mahallil i'rabi
li lafdzil mabni. Tayyib. Bahwasanya mustahil atau kesulitan untuk mendobat, menentukan tawabi. Mendobat, menentukan harokat tawabi. Lafadz yang mabni dan mu'rab dengan harokat muqaddarah. Yani lafadz yang mengikuti lafadz yang mabni. Seumpama kita contohkan na'at man'ud. Na'at man'ud. Bagaimana kita bisa membaca na'atnya kalau kita tidak mengetahui posisi i'rab man'udnya? Baik dia man'udnya ini mabni atau mu'rab tetapi biharokatin muqaddarah. Yang mu'rab dengan harokat muqaddarah. Illa ba'da ma'rifati, tentunya hal itu mustahil atau sulit kecuali setelah mengetahui mahal al-i'rab, kedudukan i'rab, posisinya dia di dalam i'rab itu sebagai apa? Li lafdzil mabni, bagi lafadz yang membeni, wal harokatil muqaddarati, demikian pula bagi harokat yang muqaddarah fi al-mu'rab bi harokatin muqaddarah. Gampangnya seperti ini. Tapi kita contohkan di sini jaa fatan, ra'aitu fatan, marartu bi fatan. Nah, ini kan isim mu'rab ya. Dan harokatnya muqaddarah. Dia akan seperti ini terus. Jaa fata, ra'aitu fata, marartu bi fata seumpama. Nah, ketika kita ingin mendatangkan na'at seumpama, ini bagaimana kita mendobat na'atnya ini? Bagaimana kita mendobat na'atnya ini? Mengharokati na'atnya ini bagaimana? Ini kita pakai font yang tidak ada ya-nya, tidak ada titiknya dia. Jaa fatan ghaniyun, ghaniyan atau ghaniyin. Kan ghani ini dia na'at, mengikuti man'utnya. Mengikuti man'ut yang ini. Nah, kalau kita ini saja tidak tahu, fata ini kita tidak tahu harokatnya apa yang muqaddarah, bagaimana kita bisa mengharokati yang ini? Nah, itulah jaa fatan. Kalau kita tahu fata di sini sebagai fa'il bagi jaa, maka kita tahu, maka kita bisa mengharokati ghani. Maka kita mengatakan jaa fata ghaniyun. Telah datang seorang pemuda yang kaya. Ra'aitu fatan ghaniyan. Marartu bi fatan ghaniyin. Nah, ini diantara fungsi mengetahui harokat i'rab. Seumpama kita bilang juga untuk gampangnya, kata mu'alif tadi kan dua. Kata mu'alif dua, kesulitan. Ini yang pertama. Yastahil dhabtu tawabi'il lafzi al-mabni. Nah, ini. Kemudian yang kedua yang ini. Kesulitan untuk mendobat tawabi' bagi lafadz yang mabni. Kita contohkan sini, seumpama kita jadikan tawabi' ya. Hadza ar-rajulu talibun. Hadza ar-rajulu talibun. Nah, di sini dalam kaidah itu, dalam kaidah bahasa Arab, isim ma'rifat yang datang setelah isim isyarah namanya badal. Ini badal. Nah, badal termasuk tawabi'. Dia harus mengikuti harokatnya hadza. Kalau kita tidak tahu, tidak belajar hadza ini mahal i'rabnya apa? Kedudukan i'rabnya di sini apa? Kalau kita tidak tahu, bagaimana kita bisa mengharokati ar-rajulu? Ar-rajulu, ar-rajula atau ka ar-rajuli? Nah, kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu biasanya di sini dia sebagai mubtada, maka kita mengetahui mubtada pasti marfu, maka badalnya juga marfu. Nah, itulah barangkali faedah yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala untuk menjelaskan kepada kita pentingnya mengetahui hal ini. Ada dua alasan. Yang pertama, kita kesulitan untuk menentukan dia mubtada atau khobar atau yang lainnya. Kemudian kesulitan untuk nanti ketika ada tawabi yang mengikutinya. Misalul dzalika, contohnya adalah qauluhu ta'ala wa uhiya ilayya hadza al-Qur'an. Wa uhiya ilayya hadza al-Qur'an. Baik. Nih. Ini dan ini. Ini kan mabni hadza. Dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini. Bagaimana kita bisa membaca Al-Qur'anu kalau kita tidak mengetahui posisinya ini? Ini kan sebagai badal ini. Ini sebagai badal.
Kalau kita mengetahui i'rabnya, wa uhiya di sini adalah fi'il majhul. Kemudian hadza ini naibul fa'il, tahu kita naibul fa'il. Hadza isim isyarah mabni. Kemudian mahal i'rabnya adalah rafa karena dia sebagai naibul fa'il, maka kita bisa membaca Al-Qur'anu. Karena Al-Qur'an badal. Al-Qur'an badal. Kemudian yang kedua, inna hadzal qur'ana. Ini sama juga, inna hadza. Berarti ini rofa ya, rofa. Inna hadza, sesungguhnya ini Al-Qur'an. Nah, ciri-ciri badal itu ya kalau diartikan dia badalnya dulu baru mubdalnya. Nah, Al-Qur'an dulu baru hadza. Sesungguhnya Al-Qur'an ini kan mengikuti harokatnya hadza. Kalau kita tidak tahu dianggap sama rofa semua, maka nanti orang membaca inna hadzal qur'anu, salah. Sehingga pentingnya mengetahui mahal i'rab bagi atau isim yang mabni atau i'rab bagi isim yang muqaddarah itu ini. Kemudian yang ketiga, walaqad sarrafna fi hadza al-qur'ani. Fi hadza, hadza juga sama. Ini dengan ini sama, ini dengan ini sama. Karena dia mabni. Maka kalau kita mengetahui fi, ada fi di depannya, berarti hadza ini majrur, posisinya majrur. Biasa kalau kita mengirab hadza ismu isyarah mabni ala sukun dzanya. Fi mahalli jar, mahalnya jar. Kenapa? Karena ada huruf jar sebelumnya, mahalnya. Maka kita bisa membaca naat atau tawabi setelahnya, di sini badal al-Qur'ani. Kenapa? Karena mubdalnya ini juga majrur. Di sini ada kaidah yang disebutkan dalam mu'allif, al-ismu al-muqtaranu bi al ba'da ismil isyarah yu'rabu badalan. Isim yang diiringi dengan al, seperti ini Al-Qur'an, setelah isim isyarah yu'rabu badalan, maka di'irab sebagai badal min ismil isyarati, dari isim isyarah, fayatba'uhu fi i'rabihi, maka mengikutinya dalam i'rabnya. Ini badal mengikuti hadza, ini badal mengikuti hadza, ini badal mengikuti hadza. Seperti contoh kita yang tadi, hadza ar-rajulu ghaniyun, hadza ar-rajulu talibun. Nah, ini pentingnya mengetahui kedudukan suatu i'rab bagi isim yang mabni atau i'rab bagi isim yang mu'rabnya atau i'rabnya dengan harokat muqaddarah. Fil ayatil ula, mulai menjelaskan, waqa'a ismul al-isyarah hadza fi mahalli raf'in. Pada ayat yang pertama, isim isyarah hadza terletak pada mahal rafa karena sebagai naibu fa'ilin, sebagai naibul fa'il. Faja'a lafzu al-Qur'an, maka lafaz Al-Qur'an juga datang dalam keadaan marfu. Kenapa? Li'annahu badalun min ismil isyarah, karena dia adalah badal bagi isim isyarah hadza ini. Al-Qur'an badal, sehingga badal mengikuti i'rabnya ini. Kalau ini rafa, ini rafa. Kalau ini nasab, maka Al-Qur'an nasab. Kalau ini jar, maka Al-Qur'an jar. Begitu penjelasannya. Wa fil ayati tsaniyati, pada ayat yang kedua, waqa'a ismu isyarah al-isyarah hadza fi mahalli nasbin ismu inna. Terletak isim isyarah pada mahal nasab sebagai isim inna. Faja'a lafdzul Qur'an, maka lafdzul Al-Qur'ana mansuban, datang dalam keadaan mansub li'annahu badal min ismil isyarah. Ini seperti penjelasan kita tadi. Wa fil ayati tsalitsati, pada ayat yang ketiga, waqa'a ismul isyarah fi mahalli jarrin bi harfil jar. Ini majrur dengan huruf jar. Faja'a lafdzul Qur'an al-Qur'ani majruran. Dia majrur juga karena badal dari isim isyarah hadza. Wa taqulu hadara haula'i ar-rijalu. Contoh yang lain, kau mengatakan telah datang laki-laki ini, mereka para lelaki ini. Haula'i ar-rijalu. Ar-rijalu kan badal bagi haula. Kalau haula ini kita nggak tahu posisi mahal i'rabnya apa, maka kita tidak bisa membaca ar-rijalu. Hadara haula'i rijalu. Maka kalau kita belajar tahu haula'i setelah hadara, setelah fi'il berarti dia fa'il. Maka
Dia bukan fa'il tapi mahalnya rafa sebagai fa'il, maka ar-rijalu badal. Ra'aitu haula'i ar-rijala, sama juga. Marartu bi haula'i ar-rijali, sama juga. Nah, ar-rijala badal bagi haula, ar-rijali badal bagi haula. Kenapa ini rijali? Kenapa ini rijala? Kenapa ini rijalu? Karena mengikuti haula. Mahal i'rabnya itu sebagai apa? Kalau di sini berarti mansub, ra'aitu haula'i ar-rijala. Aku melihat mereka ini para lelaki-lelaki ini. Ini kalau mengetahui kedudukan suatu kata yang mabni, yang memiliki mahal kedudukan itu. Pentingnya itu seperti ini. Wa mithalu dzalika minal mu'rabi biharakatin muqaddarah. Kemudian contoh dari kata yang mu'rab tetapi i'rabnya dengan harokat muqaddarah. Contohnya qauluhu ta'ala lil ladzina ahsanul husna wa ziyadatun. Wa ziyadatun. Nah, ini ziyadah. Ini cara membaca ini bagaimana? Kan ini ada huruf ataf. Dia mengikuti al-husna. Karena dia ma'tuf, ini ma'tuf. Ini ma'tuf alaihi. Ini ma'tuf. Ini huruf atafnya. Lil ladzina ahsanul husna. Bagi orang-orang yang mereka melakukan kebaikan, al-husna akan mendapatkan al-husna. Al-husna di sini posisinya sebagai mubtada yang diakhirkan. Karena ini jar majrur tidak bisa menjadi mubtada, maka kita tahu berarti dia khobar muqaddam. Khobar yang didahulukan. Aslinya gini, al-husna lil ladzina ahsanu. Al-husna, kebaikan di sini ditafsirkan oleh sebagian ahli tafsir dengan al-jannah. Al-jannah itu bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Wa ziyada, dan tambahan. Nah, membaca tambahan ini bagaimana? Karena kita sudah tahu al-husna dia mubtada. Ini pentingnya mengetahui kedudukan atau mengetahui i'rabnya isim-isim yang di-i'rab dengan harokat muqaddarah. Karena dia mubtada marfu, maka bacanya wa ziyadatun. Kita baca keterangan mu'alif, al-husna mubtadaun mu'akhirun, dia adalah mubtada yang diakhirkan, marfu'un, tentu marfu'. Marfu'nya dengan apa? Bi dhammatin muqaddaratin, dengan dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena ta'adzur. Kok bisa ta'adzur? Karena dia termasuk isim maksur yang diakhiri alif lazimah. Sudah lewat sebelumnya. Silakan dimurajaah. Sedangkan ziyadah adalah ma'tuf alal husna. Apa itu ma'tuf? Yaitu isim yang terletak setelah huruf ataf, gitu gampangnya. Ini wa huruf ataf, ziyadah maka ma'tuf. Baik. Alal husna, dia ma'tuf, diatofkan kepada husna, diikutkan kepada al-husna. Maka dia marfu karena al-husna marfu sebagai mubtada yang diakhirkan tadi. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahirah. Tanda rafa'nya adalah dhammah yang dhahirah. Kita contohkan lagi, inna as-safa wal marwata. Kok bisa dibaca al-marwata? Karena kita mengetahui i'rab as-safa. Kita baca keterangan mu'alif, as-safa, ini isim maksur ya. Isim yang diakhiri alif lazimah. Pakai alif yang lurus, alif mamdud. Ismu inna, dia adalah isim inna yang mansubun, mansub. Bi fathatin muqaddaratin, dengan fathah muqaddarah li ta'adzur, karena ta'adzur. Al-marwata ma'tufun ala sofa. Cara membaca al-marwah mengikuti sofa. Karena sofa mansub sebagai isim inna, maka marwah nggak boleh dibaca wal marwatu. Jadi marwata. Tanda nasabnya ini fathah dhahirah. Kemudian contoh yang ketiga, qauluhu ta'ala huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Bil huda. Al-huda di sini i'rabnya apa? Ada huruf jar. Maka wadini ini mengikuti. Kok bisa dibaca wadini? Kenapa tidak mengatakan wadinu? Wadini karena dia mengikuti al-huda. Al-huda ismun majrurun bil ba. Dia adalah isim yang dijarkan dengan ba. Wa alamatu jarrihi al-kasratul muqaddarah. Kasrah yang disembunyikan karena ta'adzur. Kembali lagi ke sebelumnya, isim maksur. Dini, kenapa kok kasrah? Kenapa tidak dinu, tidak dina? Karena dia diikutkan kepada al-huda. Maka dia majrur, tanda jarnya adalah kasrah al-dhahirah. Watakul, engkau contohnya mengatakan hadara al-fata al-fadilu, telah hadir pemuda yang utama itu. Ini na'at. Bagaimana cara membaca na'at ya? Seperti yang disifati.
Sifat ya tentu mengikuti yang disifati. Al-fata sebagai fa'il, maka al-fadilu juga rafa. Ra'aitu al-fata al-fadila, aku melihat seorang pemuda yang utama. Al-fata di sini maf'ul bihi, objek, maka dia mansub fathah. Ini juga fathah. Tetapi di sini dia fathahnya muqaddarah karena ta'adzur. Salamtu 'alal fata al-fadili, aku mengucapkan salam kepada fata yang utama. Al-fata di sini seharusnya kasroh. Harokatnya kasroh muqaddarah di atas alif karena ta'adzur. Al-fadili maka mengikuti kasroh tersebut. Nah, inilah teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pentingnya bagi kita untuk mengetahui kedudukan i'rab pada suatu kata yang mabni, atau kita mengetahui i'rab bagi isim-isim atau fi'il yang di-i'rabnya dengan harokat muqaddarah, agar kita bisa membaca dengan jelas, terkhusus bagi tawabi seperti na'at, seperti badal, ataf atau taukid. Nah, setelahnya kita akan mempelajari insyaallah tanda-tanda i'rab itu apa saja. Baik, kita cukupkan sampai sini. Wallahu taala a'lam bissawab.